Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 17 Februari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi kemarin tanggal 16. Ada cukup banyak yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG naik cukup signifikan ya. 2,9% kenaikan yang cukup instan ya, sesuai dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm edisi minggu ini yang dipublikasikan kemarin sore, hari Minggu jam 5 sore ya, bahwa minggu ini di pertengahan Februari 2025 IHSG berpotensi menutup gap dan menguji resist ya, artinya berpotensi naik ke area 6769 sampai dengan 6 ya, ini berpotensi rebound dengan target 6769 sampai dengan 6828 ya, ini ada lanjutannya sampai dengan 6935 ya, artinya saat ini sudah mencapai area yang terdekat ini ya. Ini adalah area yang kita harapkan dapat dicapai di minggu ini gitu ya, dan ternyata hanya butuh waktu 1 hari perdagangan ya. Bahkan penutupan hari ini di atas ya, di atas 6828 ya, tutup di 6830 ya, sedikit tepat di area gap ya. Jadi sementara ini potensinya adalah lanjut ya, meskipun saat ini kenaikannya sudah cukup signifikan, mungkin masih ada proses untuk kelanjutan ke 69 ya, 69 berapa tadi, 35 ya, sesuai dengan yang disampaikan di Stockholm gitu ya. Banyak saham yang hari ini naik ya, salah satunya saham yang masuk Stockholm tentunya ya. Kita sudah memilih saham-saham apa saja yang berpotensi mengalami kenaikan besar saat IHSG mengalami technical rebound maupun pullback gitu ya. Tentunya kita harus terus menyesuaikan apa-apa saja saham yang bisa perform ya. Ketika IHSG tidak perform, kita cari saham yang perform. Ketika IHSG perform, kita nyari saham yang lebih perform gitu ya. Supaya apa? Supaya kinerja kita selalu di atas market jauh gitu ya. Itu tujuan kami untuk melayani private trading room di swing trading ya. Tentunya memanfaatkan pullback ini salah satu adalah strateginya ya gitu. Oke, jadi sementara ini seperti itu untuk IHSG, berpotensi mengalami lanjutan pullback ya dengan target selanjutnya. Pak F, tolong bahas Arna swing, apakah sudah di bottom, target profit dan stop loss di berapa Pak? Terima kasih Pak F, semoga sehat selalu. Oke, kita lihat Arna apakah sudah di bottom untuk swing trading ya. Ya, untuk swing trading ini patokan kita bukan bottom atau apanya, tapi yang jelas harus memenuhi syarat layak swing trading ya kan. Yang pertama ya, kita harus lihat potensi upside memungkinkan atau tidak gitu ya. Nah, potensi dari saham ini tentunya di EMA ya. Ya, ini EMA yang di 0,3 itu sekitar 650 ya, 9%-an. Jadi mungkin di harga saat ini, penutupan hari ini di 595, potensi upside-nya masih bisa untuk swing trading ya, dengan ekspektasi kita mencari profit kurang dari 10%, ini masih bisa ya. Anda cari 8-7%, ini masih bisa. Tapi kalau Anda pengen lebih, Anda bisa buy on weakness di 595 atau 585 ya, di bawah 595 itu bisa dengan upside 11% di atas 10% dengan target terdekat di 620 ya.
Jadi ini ada potensi untuk swing lanjut dengan volume yang masih terbilang masih belum terlalu besar ya. Artinya ini masih bisa Anda melakukan buy on weakness gitu ya di 585 gitu ya. Di bawah 595. Begitu. Untuk stop loss ya, karena saat ini relatif berada di support, Anda bisa ambil stop loss 1 tick di bawahnya di 565 ya. Gitu. Oke. Lanjut ya. Mohon advice JIHD untuk swing, apakah sudah terkonfirmasi rebound? Jika iya, berapa target kenaikannya? Terima kasih. Oke, kita lihat JIHD. Oke, sekarang sudah mencapai ekstensi 1,6 ya, sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Ya, 1,6 adalah level ekstensi, dan apakah ini sudah terkonfirmasi? Sudah ya sepertinya, dan potensinya adalah ke 0,6 sampai dengan 0,7 ya, karena ini sedikit mengalami konsolidasi. Dari mana kita bisa lihat itu dari moving average yang mendatar. Jadi perkiraan kami terdekat bisa ke 1240 ya. Itu sekitar 10% sampai dengan 0,6 ya di 1440 gitu ya. Jadi untuk terkonfirmasi sudah terkonfirmasi dan potensinya tadi ya. Oke. Pak need advice. Saat ISG rebound, ini panjang ya, sorry. Saya perbesar dulu karena mata saya agak buram kalau malam-malam seperti ini ya. ISG rebound seperti sekarang ini, saham seperti apakah yang menarik untuk ditradingkan? Apakah masih small atau mid cap? Sekalian kapan ada promo besar membership PTR? Waduh, nanya promo saya nggak tahu, tanya aja admin. Saya mau rejoin kinerja PTR, ternyata baik-baik saja, bahkan plus besar. Kalau untuk promo saya sarankan tanya ke admin ya, sudah ada atau belum. Kalau belum nanti Anda bisa minta untuk diinfokan kalau ada promo. Kalau saya nggak tahu besok promonya seperti apa, tunggu saja karena akhir bulan ini ya, menjelang 8 tahun private trading room mungkin ada ya, silahkan Anda kontak admin ya. Oke. Untuk pilihan kami ya, tentu saja ini menyesuaikan kondisi market ya. Kalau misalkan kita bicara minggu lalu, 2 minggu yang lalu, kita pastinya ya trading di saham-saham yang small cap ya. Seperti Anda lihat di kinerja kami pun ya, di kinerja kami di bulan Januari, di mana kita plus 5% ya, ketika ISG tidak perform ya. Itu juga kebanyakan mayoritas saham-sahamnya small caps ya. Tetapi untuk saat ini ya pilihan kami seperti yang sudah disampaikan di Stockcall contohnya ya. Ini Stockcall edisi terbaru hari ini naik ya, Raja ya. Ini adalah saham rekomendasi kami di Stockcall ya, salah satu saham. Nanti kita akan kasih contoh juga supaya Anda dapat gambaran ya. Jadi seperti ini ya, hari ini Raja naik ya. Sudah kena TP apa belum? Ya, seperti saham Raja ini hari ini naik ke 3.980 ya, sedangkan target kita di 3.770 ya. Target lanjutan di 4.370. Ini salah satu saham yang sudah kita incer ya. Setelah dia turun kemarin kita sudah perkirakan juga, dan kita sudah bahas juga sebenarnya secara tidak langsung ya, bahwa saham ini menarik kemarin malam ya. Gitu, dan kebetulan aja hari ini mengalami kenaikan dan mencapai TP1 ya. Contoh yang lain tentunya saham yang kemarin turun cukup signifikan ya, saham big caps ya, seperti misalkan kita baru masuk kemarin ya, yang hari ini juga ikut naik ya, tentunya harus relate ya dengan kondisi market. Misalkan brand ya, kita kebetulan juga ambil di tanggal minggu lalu ya, kita sudah persiapkan karena ya sesuai dengan apa yang kami sampaikan di F-Talk, di Stockcall, bahwa ISG berpotensi technical rebound. Tentu saja saham-saham big caps lah yang membawa ya, salah satunya brand. Kita juga masuk hari ini, brand naik juga ya. Seperti itu. Tentunya kalau Anda masuk di harga saat ini di 7.000 udah beda lagi ya, beda cerita ya gitu. Walaupun ini masih ada potensi untuk naik lebih tinggi ya gitu. Kalau kita lihat di sini, karena BRN sendiri memang sudah mencapai target turun yang kita pasang ya, seperti saham Pani ya, setelah mencapai target 10.000 ya, rebound juga ya. Jadi Anda harus perhatikan juga yang ada di insight gitu ya. Di sini ada target price, dimana kalau target price itu tercapai, kita mungkin akan bersiap untuk membeli ya atau trading ya di saham ini.
Itu, kita targetkan kan 6.000 ya. 6.000 ini adalah target terdekat sebelum lanjut ke bawah ya untuk BRN. Begitu juga dengan saham PANI ya. Sayangnya PANI memang terlewat ya, kita tidak dapat. Sebenarnya PANI ini juga potensinya sangat besar ya kalau Anda mau memanfaatkan pullback, tapi hari ini sepertinya PANI sudah turun ya. Ini adalah target 10.400 sudah tercapai, dia naik gitu ya. Nah, saham brand kebetulan aja juga sama seperti Raja, semuanya kebetulan lah ya. Kebetulan kita ambil di saat belum naik ya, tanggal berapa ini? Tanggal 12 ini ya. Tanggal 12 ini, jadi masih ada 1, 2, 3, 4 hari ya, 4 hari. Jadi saya rasa tidak mungkin member yang tidak dapat barang ya, bahkan kemungkinan besar dapat di harga yang lebih rendah daripada kita, karena setelah kita rekomendasikan saham ini tidak naik ya, malah turun ke 6.100 ya gitu. Dan baru hari ini mengalami kenaikan yang bisa dikatakan ini kenaikan ini masih belum seberapa ya, karena potensinya ini masih bisa lanjut bahkan ke 7.600 ya terdekat gitu. Ini salah satu saham yang mungkin bisa mengangkat indeks lebih tinggi ya, karena brand sendiri BRN ini mungkin secara penurunan memang paling signifikan dalam 3 minggu terakhir ini ya gitu. Dan tentunya saham banking ya, kita juga masuk kemarin kebetulan, sekali lagi kebetulan kita masuk Bank Mandiri juga. Nah ini ya di 5.000 hari ini Bank Mandiri naik juga ya. Kebetulan, sekali lagi saya ulangi, kebetulan hari ini setelah kita beli tanggal 14 ya, tanggal 14 tuh di sini ya. Nah ini minggu lalu ya, baru hari ini naik di 5.000 berapa ini, 400 ya. Ini kita buyback ya, sebelumnya kita jual di 5.600, kita buyback di 5.000 ya. Jadi habis stop loss kita buyback di harga yang lebih rendah dan hasilnya adalah profit gitu ya. Ini salah satu saham yang tentu saja saham banking ikut mengangkat ya, seperti saham yang lain. Nah, Bank Mandiri ini kebetulan memang kita punya kewajiban untuk melakukan buyback ya, jadi kebetulan kita buyback juga dan ya naik gitu hari ini gitu ya. Ini juga masih ada potensi untuk naik lebih jauh ya, sepertinya ke 5.800 masih bisa gitu ya. Tetapi sekali lagi seperti BRN tadi, Raja, BMRI untuk sekarang ini beli sudah terlambat ya, sudah tinggi ya gitu. Jadi apakah ada saham yang lain? Masih banyak ya. Hari ini aja ada mungkin sekitar 7 saham yang sedang kita proses untuk besok kita masukkan di private trading room. Jadi tunggu saja di sana, nanti akan dapat informasinya gitu ya. Yang jelas Anda cari clue-nya ya, saham yang turun saat IHSG turun. Nah, berarti yang IHSG naik, mereka lah yang akan mengangkat IHSG. Nah, sekarang Anda tinggal pilih saja gitu sahamnya apa gitu ya. Nah, tentu saja harus buat trading plan, jangan sampai asal beli gitu ya. Lihat sahamnya ini naik, asal beli ternyata sudah tinggi. Seperti saham brand tadi sudah ketinggian ya. Buat kami mohon maaf, sudah ketinggian untuk beli lagi. Gitu. Jadi kalau ada konsul, Pak saya ketinggalan saham ini, sekarang sudah naik ya, jangan gitu ya. Kemudian untuk apa namanya, apakah small dan mid cap ini, tentu saja ini sangat ini ya, sifatnya tidak selalu ya. Kita melakukan screener itu tentu saja ada rules-nya ya, saham yang swing itu seperti apa. Nah kebetulan kita akan tentu saja memilih dan memilah ya. Memilih dan memilah itu seperti halnya prioritas kita tentu saja potensial upside dan risk-nya ini menarik, baru kita pilih. Tidak hanya sekedar naik, tetapi kita harus tahu ya potensi upside berapa. Tidak semua saham big caps itu kecil ya potensi upside-nya, ada juga yang besar seperti brand tadi besar. Dan saya rasa kita sebenarnya masih bisa saja kita hold lebih jauh, karena memang secara target sudah tercapai, kemudian secara indeks juga sudah mencapai target terdekatnya ya, kita take profit ya gitu. Jadi mungkin besok ada koreksi dalam proses pullback ke target selanjutnya ya, mungkin saja kita akan ambil, tapi sekarang ini sudah ketinggian gitu ya. Jadi small ataupun mid cap ini sangat tergantung dan tidak bisa kita jadikan ilmu pasti gitu ya. Kalau IHSG turun kita pilih small cap, belum tentu juga, karena terkadang ada big caps yang naik. Ketika IHSG naik ada juga big caps yang masih turun, ada ya. Jadi tidak menjadi patokan lah ya, tidak menjadi patokan pasti gitu ya. Tentu saja patokan kami ya ada di sistem kami ya, sistem screener kami gitu ya. Oke, izin Pak F, DSSA kira-kira bisa kembali ke harga 40.000 tidak ya? Dengan average 34975 bagusnya di hold
Atau gimana ya Pak? Terima kasih, sehat selalu. Berarti ini trading ya, saya anggap begitu karena tidak ada keterangan. Kalau investing kan kita harus melihat bagaimana potensi fundamentalnya juga ya. Kalau kita lihat dalam jangka pendek ya, jangka pendek sepertinya untuk naik ke atas 40.000 kita harus lihat lagi supportnya ini masih dipertahankan ya. Dan ini bisa saja ini V ya, V top ya. Ini harus kita antisipasi dalam jangka pendek. Karena V top ini seringkali akan merusak secara akselerasi. Karena ini akselerasinya sudah selesai ya. Ini akselerasi ya. Ini namanya trennya ini terakselerasi, kemudian ini melambat. Ya, perlambatan ini berarti ekspektasi kita ya di area ini saja gitu ya. 40.000 kebetulan tidak terlalu jauh ya dari harga saat ini. Jadi kita akan coba lihat potensi yang paling masuk akal di 38.950 ini mungkin saja bisa terjadi dengan catatan tidak turun lebih rendah dari 35.000, itu mungkin proteksinya. Kemudian 41.725, jadi masih bisa sedikit di atas 40.000 ya. Oke. Untuk trading ya itu tadi ya. Jadi untuk invest hal yang lainnya beda. Nanti kita akan lihat bagaimana fundamentalnya, apakah masih memang ada gap antara technical dan fundamental gitu ya. Mohon arahannya saham ISAT, Indosat ya, untuk trading. Oke. Wah, ini saham yang juga lumayan turun. Nah, ini bisa juga diperhatikan ya, karena saham ini memang turunnya cukup signifikan dalam momentum penurunan IHSG kemarin. Sepertinya ini untuk trading juga cukup menarik secara upside. Kita coba lihat ya. Sepertinya ya kan, kita belum lihat gitu ya. Nah, ini ya. Potensinya 21% ya. Oke, kita coba lihat dari sini. Ini 0,7 ya. 0,6-nya ada di sekitar 19%. Jadi kalau Anda mau cari di 0,3 1.900 pun di harga saat ini sangat bagus dengan stop loss di 1650 lah, di bawah 1680 gitu ya, dengan target terdekat ya di 1900. Target lanjutan bisa di 1990 ataupun di 2080 gitu. Nah, itu salah satu saham yang mungkin potensi juga ya, tetapi saya nggak tahu itu masuk di PTR atau tidak besok. Kita tunggu aja di PTR seperti apa. Mohon analisa BTPS untuk invest, apa menarik di harga di berapa harga yang baik untuk BTPS? Sudah sering kali kita bahas dan kita sudah prediksi bakal turun ke bawah 1000 ya kemarin gitu, dan kebetulan memang turun ya. Kita beberapa bulan yang lalu ya kita sudah bahas saham ini ya. Untuk fundamental memang ini tidak layak ya untuk investasi, jadi ya kemungkinan tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Kinerja saat ini masih belum ada update ya, masih mengalami penurunan pertumbuhan gitu ya, dan saya rasa sementara ini belum ada perubahan untuk fundamental, tetapi untuk trading oke ya. Jadi kenapa saham ini kok turun seperti ini sedangkan BRI Syariah bisa naik sampai 3.000 gitu ya? Karena memang berbeda fundamental. Dulu kan kita sudah melakukan studi komparatif juga ya, ada yang nanya di Yeftalk ya. Kita sampaikan kenapa peers memilih BRIS dibandingkan saham ini gitu. Walaupun kita dikasih saham ini turun seturun-turunnya pun kita nggak akan ambil karena memang secara fundamentalnya belum memenuhi syarat layak. Gitu ya. Jadi untuk trading oke, kita trading juga ya di BTPS. Jadi untuk trading dan investing tuh hal yang lain ya gitu. Oke, baik. Mohon analisa untuk ASI dalam waktu dekat bisa naik lagi ke atas 5.000. Sudah punya di 5.200. Oke, kita lihat secara teknikal ya. Dalam waktu dekat berarti jangka pendek. Oke, tren turun ya. Trennya turun. Oke. Kemudian kita akan lihat yang paling memungkinkan di dalam tren turun ini akselerasi turun ya. Iya. Jadi sementara ini kemungkinan tidak akan lebih jauh dari 5.200 ini adalah lower high ya, lower high di 5.250. Pertanyaan tadi berapa? Di 5.000 ya. Jadi yang paling memungkinkan ya itu kita akan lihat di 4830, kemudian sampai dengan 5.000
4980 ya, agak sedikit berat ya untuk ke atas 5000 dalam jangka pendek ya, tetapi bisa nggak ya, bisa aja ya, tapi secara teknikal agak berat gitu ya. Yang paling memungkinkan 4830 sampai dengan 4980, mendekati 5000 lah ya gitu. Jadi bisa, tetapi ini agak berat gitu ya. Lihat volume transaksinya pun trennya turun ya ini gitu, secara indikator juga turun gitu ya. Jadi sementara ini untuk jangka pendek ini agak berat kesananya gitu. Nah ini terbatas di 48 sampai dengan bahkan di 4890 atau 49 ini ya untuk daily chartnya. Ya begitu kira-kira sementara ini untuk HSII. Malam baik, mohon dianalisa ARTO untuk swing trade. Baik, kita coba lihat ya. Oke, wah. Ini sepertinya juga cukup menarik ya. Kalau kita lihat dari sini potensinya, coba bersihkan dulu untuk swing ke 0,3 ya di 2120. Oke, itu sekitar 5-6%, 5 sampai dengan 6%. Kemudian lanjutannya bisa ke 0,6 atau 0,5 yaitu 11 sampai dengan 16% area 2200 sampai dengan 2300 yaitu TP area selanjutnya. Jadi untuk swing trade cukup menarik dengan stop loss ketat di bawah 1900, 1900. Mohon analisa ENRJ untuk trading. Terima kasih, sehat selalu. Oke, terima kasih doanya. Baik. Nah ini juga sepertinya ada potensi swing ya. Mari kita lihat berapa besar potensi upside dari swing atau pullbacknya ini ya. Terdekat di 0,3 ini nominal kecil ya. Oke, sekitar 6, 216, 218. Kemudian bisa sampai dengan 234 ya, 14%. Jadi bisa juga untuk trading dengan target di 216, 218. Lanjutan di 230, 234 dengan stop loss di 194 ya, 194, 5%. Bisa untuk swing trade. Pagi Pak Yev, saya sudah masuk di PTPP pada harga 274 untuk swing. Mohon saran untuk TP1, TP2 serta SL-nya. Boleh sih nanya, tetapi saran saya ya, sebelum beli itu trading plan sudah dibuat ya gitu ya. Syukur-syukur tidak buat trading plan tuh sahamnya naik terus gitu kan, nggak selalu seperti itu ya. Namanya trading ya pasti akan ada yang namanya kita harus melakukan proteksi ataupun stop loss gitu ya. Nah itu harus ada sebelum kita beli gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda tingkat akurasinya itu 100%, nggak perlu buat stop loss, TP-nya aja dibuat gitu ya. Nah masalahnya kan seperti kami pun harus memiliki stop loss, batasan kerugian gitu ya. Nah itu dibuat sebelum kita pencet tombol buy ya tentunya. Jangan sampai kita beli baru dibuat, waduh ya gitu. Nah ini untungnya naik ya. Oke, kita lihat ya potensi swingnya ya. Oke, terdekat di 300 ya, itu sekitar 6% dari harga penutupan hari ini. Target kedua ya mungkin di area 318 sampai dengan 330 ya, cukup lebar. Jadi kita ambil tengah-tengah aja di 320-an ya. Itu TP kedua dengan stop loss di 272 gitu. Oke. Mohon analisa CNMA untuk swing. Oke, kita lihat CNMA. Baik. Kemarin swingnya sudah terjadi ya, dan sekarang ini swing turun ya. Oke, sepertinya loh, ini swing turunnya masih akan berlanjut ya. Jadi tunggu di 133 atau 132 ya. Itu tunggu di situ. Oke, ada pertanyaan edukasi nih. Maaf Pak Yev, saya mau nanya cara membaca fundamental yang benar bagaimana ya Pak? Saya masih bingung, terima kasih. Sebentar.
Jadi fundamental itu banyak cara ya untuk melihat, yang pasti ya namanya analisa itu sesuai dengan tujuan kita gitu ya. Kalau kita mau mencari pertumbuhan ya, saya nggak mau klaim saya paling benar ya, yang lain di luar sana Anda juga harus boleh lihat ya gitu. Kalau kami ya, ini yang kami lakukan ya, bagaimana membaca fundamental itu bisa dilihat berdasarkan tujuan. Kalau kita mencari perusahaan atau saham ya untuk growth investing, yang pertama kita lihat adalah pertumbuhannya. Pertumbuhan itu bisa dilihat dari mana? Pertumbuhan penjualan, sales dari waktu ke waktu ya. Kemudian pertumbuhan laba. Nah, itu harus dilihat. Kita lihat secara historis dan kita bisa proyeksikan. Ya, tentu saja kita harus menghitung ya. Lalu kita juga harus lihat kualitas pertumbuhannya ini. Apakah pertumbuhan organik atau tidak? Organik itu apa sih? Pertumbuhan organik itu pertumbuhan yang memang terjadi secara natural. Natural itu disebabkan oleh market yang memang sedang bertumbuh. Yang tidak organik itu adalah pertumbuhan yang seringkali diintervensi dari internalnya. Biasanya ya itu akan terlihat dari penurunan profitabilitas. Ya kan? Marketingnya ditingkatkan, promo-promo, diskon-diskon. Nah, itu menyebabkan pertumbuhannya itu baik tetapi tidak organik. Gitu ya. Jadi itu bisa dibedakan seperti itu. Lalu untuk dividen investing tentu saja kita harus melihat dividen secara historisnya ya. Dan kita harus lihat juga dividen ini berapa persen dari pengalokasian dari laba gitu ya. Payout-nya berapa persen. Nah, kita harus lihat, kalau terlalu besar ya itu tidak bagus, kalau itu terlalu kecil juga tidak bagus, tidak termasuk saham pilihan untuk dividen tentunya. Ya, jadi harus ideal gitu ya. Harus proporsional gitu ya. Jadi dividennya ini masih bisa tumbuh gitu ya, karena mereka masih mengalokasikan untuk hal yang lain selain diberikan dalam bentuk dividen. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kami ya, kami kan hanya menggunakan growth dan dividen ya dalam berinvestasi. Oke. Mohon bahas PSAB secara TA untuk trading. Baik. PSAB untuk trading sekarang posisinya konsolidasi menyempit ya. Kita lihat dari sini indikatornya seperti ini ya kan. Nah, Anda bisa tunggu di support ya, di support gap area 254 sampai dengan 248. Seperti itu. Paham Pak ya, apa VERN oke untuk swing? Oke. Nah, baru ya ini. Oh enggak. Oh baru ya. Saya enggak begitu mengikuti saham IPO ya. Jadi baru dengar gitu ya. Oke, untuk trading ya. Untuk trading sepertinya harus menunggu konfirmasi breakout di atas 130 dan tutup di atas itu ya. Tuh, karena sekarang ini swingnya udah lewat gitu ya. Nah, ini karena tren turun ini masih, kalau tidak breakout berarti Anda tunggu aja di support ya 100. Oke. Jadi belum oke. Kalau Anda tanya oke atau tidak, belum oke untuk saat ini. Harus menunggu. Malam Pak Ep, apa yang harus dilakukan jika dalam time frame swing trade belum mencapai target atau batas CL cut loss? Hold ya. Ya kan? Belum kena cut loss dan belum kena TP, di hold aja. Ya kan? Mana yang lebih dulu gitu kan. Nah. Malam Pak Yap, tolong bahas bumi untuk swing di berapa TP1 TP2 nya. Terima kasih. Oke, kita lihat. Oke, untuk target 1 udah kena ya 105, target kedua di 114. Seperti itu. UNIQ target naik berapa level support dan best price beli trims. Oke. Best price untuk beli. Sebentar ya. Kalau kita lihat di sini, kita akan ambil dari wave kecil ya, karena trading ya. Best price di 550. Oke. Ini support ya, 0,6. Support terdekat di 575. Kemudian untuk target ya, target kita ambil dari wave yang ini ya. Target 1 sudah tercapai di 590, target kedua di 650 gitu ya. Gitu
Jadi best price di 520 untuk saat ini. Kemarin kita juga trading ya, ini bulan Januari ini ya. Kita masuk 520. Nah, ini 520 setelah kita beli, kebetulan ya, sekali lagi sahamnya naik ke 600 ya. Gitu. Kebetulan aja. Oke. Selamat malam Pak Yap, mohon analisa BRMS untuk swing trading. Oke, untuk swing trading sepertinya swingnya sudah lewat juga ya Bu. Jadi mungkin kita harus menunggu ya, karena ini swingnya di area konsolidasi menyempit ya, dan tentu saja semakin lama akan semakin menyempit. Jadi baiknya ya, alangkah baiknya mungkin harus menunggu konfirmasi dia keluar dulu, karena swingnya ini idealnya belinya di support ini ya, di 330 atau 326 ini ya, dan swingnya sekarang sudah lewat di 370, dan mungkin ini sebentar lagi akan menguji resist downtrend line gitu ya. Jadi konfirmasinya ini di atas 400 ya kalau mau lanjut uptrend ya, tetapi untuk saat ini sebaiknya wait and see dulu. Saran saya seperti itu ya, silahkan. Baik, sudah saya bahas semua, tidak ada yang terlewat ya, semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali di kolom komentar. Besok di F-Talk selanjutnya kita akan coba bahas lagi ya. Tuliskan sahamnya apa dan berikan keterangan penjelasan terkait konsultasinya agar kita bisa bahas. Silahkan dianalisa lagi, silahkan buat trading plan, silahkan buat investing plan. Untuk investasi, analisa secara mendalam, lakukan proyeksi-proyeksi yang diperlukan sesuai dengan plan Anda. Jangan sampai kita berinvestasi tapi mindset kita jangka pendek. Jangan sampai kita berinvestasi tanpa melakukan analisa, karena investasi itu adalah komitmen jangka panjang, dan mungkin saja dalam berinvestasi itu tidak selalu kita beli kemudian sahamnya naik, tidak seperti itu ya. Kadang karena time frame kita jangka panjang, saham itu akan berdinamika dengan kondisi market gitu ya, dan kita sebagai investor jangka panjang ya harus siap dong ya gitu. Kalau Anda nggak siap dengan seperti itu ya trading aja gitu ya gitu. Jadi jangan juga kita berinvestasi itu hanya karena lagi banyak berita gitu ya. Kita harus tahu bahwa berita itu bisa dibuat, dan berita itu kadangkala juga bisa saja kita terlambat untuk mendapatkan informasi itu. Jadi berita yang ada di media itu seringkali memang, mohon maaf ya, seringkali terlambat dan dibuat gitu ya. Dan saya rasa sebagai investor ya, kita tidak perlu terburu-buru ya. Jadi lihat berita beli gitu ya. Jadi namanya komitmen jangka panjang itu kita harus sudah berpikir panjang dalam membeli ya, sehingga kita harus siap gitu ya. Kebanyakan kami lihat dalam kondisi market yang jatuh seperti beberapa hari yang lalu, saya rasa banyak orang yang tidak memiliki mindset jangka panjang ya pasti akan stres ya, ya mungkin sedikit ada gangguan lah ya gitu. Jadi kita harus pastikan siap mental untuk berinvestasi, karena saham ini high risk asset ya, aset yang berisiko tinggi. Jadi tidak sama dengan obligasi, tidak sama dengan deposito ya, nggak bisa dibandingin ya gitu. Ini aset berisiko loh ya. Jangan cuma dilihat, wah si itu bisa punya duit 100 jadi 1 M gitu ya, si itu punya duit 500 M jadi 100 M ya, sorry, itu tidak bisa seperti itu ya. Kita harus siap juga dengan risiko ya. Kita bolehlah bermimpi-mimpi yang enak-enak gitu ya, tetapi sekali lagi market itu berisiko tinggi ya. Market saham itu memiliki risiko yang apabila kita ngawur ya, kita pasti akan ya dapat risikonya gitu ya. Jadi risiko itu tidak dapat buat dinolkan, tidak bisa, dizerokan tidak bisa ya. Tetapi kita sebagai investor, kita bisa manage, kita bisa set plan yang baik ya, kita bisa melakukan screening yang baik, yang ketat ya, terkait memilih dan memilah saham yang ada di bursa yang sangat banyak, 900 saham ya. Tentu saja tidak semua saham itu layak ya. Jadi kita harus pergunakan anugerah yang kita berikan pada kita, yaitu kepala yang di dalamnya ada otak ya. Jangan sampai kita beli itu dengan tidak mempergunakan itu ya gitu. Jadi kita harus kalau Anda juga member, bisa konsultasi dulu, jangan sampai
nyangkut dulu baru konsultasi. Nah, itu akan lebih berat ya untuk memperbaiki. Ya lebih baik konsultasi dulu. Kalau misalkan Anda mungkin memiliki keraguan atau keterbatasan dalam memilih, Anda bisa minta tolong untuk dilihatkan ini bagaimana potensinya dan sebagainya. Itu adalah hak yang Anda miliki sebagai member, ya sesuai dengan layanan ya. Kalau Anda PTR ya hanya sekedar trading. Kalau Anda peer dan peers, ya Anda bisa bertanya terkait untuk investasi gitu ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di After malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Selamat malam dan selamat beristirahat.